Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ayo bergerak, bergerak, menggerakkan. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Samuji MPD. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak Bambang Purlistio SPD. Yang kami hormati pula Ibu Destina Puji Rahayu SPD selaku guru kelas 5. Selamat pagi Bu Yayu. Selamat pagi Bu Suwarti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di antaranya ada pra-observasi, observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Yang akan saya lakukan pada alur pertama ini yaitu coaching pra-observasi. Apakah Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, Ibu? Insya Allah sudah Bu. Alhamdulillah. Ini Ibu untuk RPP yang sudah saya buat, itu RPP berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif, tema 9, kelas 5, subtema 1, pembelajaran ke-2. Sudah cukup bagus Ibu RPP-nya. Iya, ini perlu lanjutkan di Ibu. Terima kasih Ibu Suwarti. Iya. Untuk tema apa yang akan diambil Ibu? Ini kan saya membuat RPP yang berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Nah, tema yang saya ambil itu di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran pembelajaran kedua. Oh, begitu Ibu. Materinya apa saja Ibu? Untuk materinya, muatan pelajarannya itu bahasa Indonesia tentang iklan, dan IPA itu tentang zat tunggal dan zat campuran. Oh, tujuan pembelajarannya apa saja Ibu? Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan dengan baik. Lalu yang kedua, siswa itu dapat merancang iklan media cetak dengan kreasinya sendiri. Lalu yang ketiga, siswa dapat membedakan mana itu zat tunggal dan zat campuran dengan benar. Lalu yang terakhir, siswa dapat menyajikan laporan hasil praktikum dengan baik. Oh, begitu ya Bu. Ya. Dari tujuan yang tadi Ibu sampaikan itu kira-kira area apa yang akan dikembangkan Ibu? Dari tujuan yang saya sampaikan tadi, area yang ingin saya kembangkan itu yang pertama untuk materi iklan sendiri itu ada tujuan merancang, siswa dapat merancang iklan ya. Saya ingin mengembangkan sikap percaya diri siswa ya dengan pertama saya tumbuhkan dulu, saya tumbuhkan rasa percaya diri siswa, lalu saya pupuk, saya kembangkan agar dengan percaya diri terlebih dahulu siswa itu nantinya bisa mengembangkan segala kreativitasnya ya. Karena menurut saya itu rasa percaya diri itu modal utama yang harus dimiliki siswa yang nantinya akan menggali potensi yang ia miliki. Ya, tidak memungkiri untuk kedepannya siswa-siswa kita ya Bu itu bisa menjadi desainer grafis yang handal. Oh, gitu ya. Lalu yang kedua untuk materi IPA itu kan nanti kan anak-anak praktikum ya Ibu. Nah, itu saya ingin mengembangkan sikap ilmiahnya ya, yaitu dengan pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Ini pendekatan yang menggali ilmu-ilmu yang memuat serangkaian aktivitas yang meliputi pertama itu observasi, nanti setelah observasi anak-anak menanya, lalu bereksperimen, lalu mengolah informasi dari eksperimen yang telah dilakukan, lalu pada nantinya terakhir anak-anak bisa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil dari praktikumnya itu Ibu. Bagus sekali ya Ibu. Selanjutnya strategi apa yang akan digunakan, baik model, metode, dan lain sebagainya Ibu? Monggo. Untuk RPP yang saya buat itu saya menggunakan model pembelajaran PBL
problem based learning ya, dengan pendekatan tadi scientific TPACK. Apa itu TPACK? Itu teknologi pedagogical content knowledge, di mana dalam pembelajaran itu saya menggunakan teknologi. Contohnya nanti saya akan menggunakan video pembelajaran itu. Selain itu strateginya tadi saya membuat RPP yang berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Yang pertama, RPP berdiferensiasi itu strateginya saya itu membagi anak dalam kelompok, tapi itu saya tidak asal membagi ya, tapi saya mengacu pada gaya belajar anak Ibu. Jadi saya bagikan formulir dulu anak untuk mengisi gaya belajar yang mereka miliki, visual, apakah auditory ataukah kinestetik. Anak itu diminta secara jujur untuk mengisinya. Nah, nanti setelah saya lihat siapakah yang termasuk visual, siapakah yang auditory, siapakah yang kinestetik, ini saya bagi menjadi kelompok-kelompok. Begitu Ibu. Selanjutnya juga yang berdiferensiasi itu dari kemampuan anak. Kemampuan anak itu saya juga sudah bagi-bagi yang sangat paham, yang cukup dan yang kurang gitu. Lalu selanjutnya untuk KSE Ibu, yang KSE berarti kompetensi sosial emosional, itu tentang manajemen emosi ya Ibu ya, manajemen diri, terus kesadaran sosial ya, itu, dan kemampuan membuat relasi atau berkelompok. Itu saya meminta anak untuk menempelkan apa yang dia rasakan, emosi yang dia rasakan di papan emoji yang saya buat. Gitu ya Bu. Yang terakhir untuk yang budaya positif Ibu, itu strateginya itu saya dari berbaris dulu Ibu. Sebelum masuk kelas itu saya biasakan anak-anak berbaris. Untuk kompetensi sosial emosional, selain papan emoji yang sudah saya buat Ibu, saya juga mencoba menerapkan teknik stop, dimana nanti sebelum pembelajaran dimulai itu anak-anak saya minta untuk menarik nafas yang panjang, lalu hembuskan berkali-kali, sebanyak 3 kali, itu biar anak rileks, tidak tegang, dan fokus untuk menerima pembelajaran yang nantinya akan saya berikan. Selain itu juga di pembelajaran nanti saya berniat akan menerapkan teknik mindfulness ya. Jadi nanti ketika anak-anak sudah tidak fokus ya, mungkin sedang bermain sendiri, ngobrol dan sebagainya, saya ingin mengembalikan fokus mereka itu dengan teknik mindfulness ini. Jadi saya putar musik yang menenangkan, saya ambil dari YouTube ya Ibu, saya putar musiknya, nanti anak-anak mendengarkan, mau dalam posisi duduk, bersandar dan sebagainya, nanti anak-anak rileks, tenang, dan bisa kembali fokus lagi. Itu untuk yang KSE ya. Lalu selanjutnya untuk yang budaya positif Ibu, itu strateginya itu nanti anak-anak berbaris dulu di depan kelas, lalu saya periksa bukunya ya, lalu anak-anak berjabat tangan dengan guru dan masuk dengan tertib ke kelas. Selain itu juga saya selalu biasakan anak-anak untuk menggunakan pakaian yang rapi ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus dari keyakinan kelas yang kami buat sebelumnya juga saya sudah menerapkan budaya-budaya positif yang ada dan saya rangkum itu dalam keyakinan kelas begitu. Contohnya bersikap sopan kepada bapak ibu guru, terus disiplin, saling tolong menolong, dan mengerjakan tugas piket sesuai dengan jadwal yang ada. Bagus sekali ya rancangan Ibu. Ya, ini baru rancangan ya Bu. Nanti semoga ketika pembelajarannya bisa berjalan dengan baik ya Ibu. Amin, amin. Baik Ibu, dari tadi strategi itu model pembelajarannya mungkin Ibu
atau metode? Modelnya itu PBL ya Ibu, atau Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi anak-anak nanti dihadapkan pada masalah-masalah yang nyata, dipecahkan bersama dengan pendekatan saintifik yang ada, dan nantinya anak-anak bisa mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan dengan teman-temannya. Itu untuk model dan pendekatan. Dan untuk metodenya itu ada penugasan, ada diskusi, dan ada tanya jawab gitu. Baik Ibu, dari strategi yang tadi sudah disampaikan yang akan digunakan nanti ini Ibu, kira-kira ada kendala apa tidak baik oleh yang nanti yang dihadapi oleh murid, guru maupun peralatannya begitu Ibu? Untuk kendalanya itu dari saya sih dari saya pribadi Ibu, dalam persiapan media pembelajaran itu jujur saja saya itu ini kan baru mencoba menggunakan poster ya Bu untuk laporan praktikumnya. Jadi saya itu mencari-cari contoh poster itu untuk tunggal zat campuran itu bagaimana begitu. Nah, kebetulan ini saya belum dapat inspirasi begitu. Jadinya itu mungkin kendala. Saya sudah berusaha untuk membuat tapi mungkin belum maksimal. Nanti bisa dikoreksi lah sama Ibu Suwarti. Nanti bisa sharing-sharing dengan guru lain. Atau kepala sekolah. Iya, betul sekali Ibu. Ya. Terus kalau murid mungkin Perkiraannya mungkin saya melihat karakternya siswa anak kelas 5 ya Ibu. Sehari-hari kan saya sudah melihat itu kendalanya mungkin dirasa percaya dirinya. Masih banyak anak yang malu-malu mengungkapkan apa yang ada, mengungkapkan pendapatnya lah Ibu, itu masih malu-malu. Jadi saya harus terus menggali, menumbuhkan, memupuk begitu rasa percaya dirinya. Ibu, untuk alat-alatnya kira-kira ada kendala atau tidak nanti? Untuk alat-alatnya, nanti kan saya niatnya mau praktikum ya Ibu. Untuk alat-alatnya sendiri saya kira tidak ada kendala. Semua benda-benda yang dibutuhkan atau alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum itu mudah didapatkan. Dan saya kira untuk prosedur kerjanya juga tidak membahayakan, tidak ada alat-alat yang membahayakan, dan saya kira itu tidak ada kendala. Berarti aman ya Bu? Aman insya Allah, semoga amin. Kira-kira dari kendala itu langkah Ibu apa untuk mengatasinya? Dari kendala tadi yang poster itu, contoh poster, saya itu mencoba sharing, minta pendapat dengan rekan kerja atau rekan guru yang lain. Ini contoh poster zat tunggal dan zat campuran itu bagaimana ya yang bagus, yang tepat, seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa rekan guru menyampaikan pendapatnya dan memberi masukan kepada saya. Sekali ya Ibu. Untuk rasa percaya diri murid bagaimana itu untuk mengatasinya? Ya untuk rasa percaya diri murid itu, ya itu Ibu, saya harus selalu ingatkan ya, harus saya selalu motivasi setiap waktu, tidak hanya di pembelajaran saja, tapi ketika mungkin pembelajaran telah selesai, ketika istirahat atau menjelang pulang sekolah pun harus tetap saya ingatkan anak-anak untuk selalu percaya diri. Baik Ibu, bagus sekali ya. Menarik sekali perbincangan kita pagi ini dalam kegiatan praobservasi pembelajaran. Sebelum diakhiri Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Monggo. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali Ibu kepada Ibu Suwarti yang telah percaya kepada saya sebagai guru model nanti untuk praktik ini. Ini adalah hal baru bagi saya. MPP berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif ini adalah hal baru yang baru saya dapatkan ketika saya sharing dengan Ibu Suwarti. Ibu Suwarti mau memberikan ilmunya kepada saya bagaimana membuat MPP yang baik, terus media-media yang baik juga bagaimana, teknik-teknik tadi teknik stop, mindfulness dan sebagainya itu saya baru mendapatkannya itu dari Bu Suwarti. Luar biasa sekali, menginspirasi saya sebagai guru ya.
Ini memang luar biasa sekali Bu Suwarti semangatnya. Oh, terima kasih Ibu atas sambutannya nih. Berarti Ibu ini antusias untuk belajar nih Ibu. Terima kasih sekali atas kerjasamanya. Ya, nanti setelah ini saya izin masuk ke kelas Ibu nih Ibu untuk melakukan observasi pembelajaran nih Ibu. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Siapa yang mendapat giliran memimpin berdoa? Saya ini? Oh, Kiran. Ya, silakan Kiran memimpin teman-teman ya. Marilah teman-teman kita berdoa bersama. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa semangat. Alhamdulillah semua bersemangat ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Coba Ibu tanya, apa ada temanmu yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semua berangkat ya? Iya, alhamdulillah tidak ada yang tidak hadir ya, semua berangkat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang hari ini bertugas memimpin untuk menyanyikan lagu? Oh, Kiran. Ya, silakan Kiran. Lagunya hari ini yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, silakan semua berdiri ya, menyanyikan dengan penuh semangat ya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Saya didengarkan dengan 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan Kiran dan teman-teman yang lain bisa duduk kembali ya. Anak-anakku, di pagi hari yang cerah ini ya, alangkah baiknya kita awali pembelajaran dengan membaca surat Al-Fatihah. Semua hafal surat Al-Fatihah? Bagus ya, kita baca bersama surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir
tanyakan setiap hari keyakinan kelas 5 itu apa. Nah, kita coba ya ucapkan keyakinan kelas 5 secara bersama-sama ya. Yuk, mulai. Keyakinan kelas 5. 1. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket sesuai jadwal. 2. Bersikap sopan dan menghormati guru. 3. Saling tolong-menolong bersama teman. 4. Meningkatkan disiplin. 5. Semangat belajar. Jadi 5 keyakinan kelas ini harus kamu kerjakan, harus kamu laksanakan ya. Keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama ya. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru punya papan emosi atau emoticon board ya. Jadi apa yang kalian rasakan pada hari ini bisa bahagia ya, sangat bahagia, lelah mungkin, atau mengantuk, tertawa ya, marah, menangis, atau mungkin ada yang kurang sehat ya, ada yang sedang sakit. Nah, silahkan nanti kamu satu persatu maju ke depan kelas dan mengisi ya papan emosi sesuai dengan apa yang kamu rasakan pada pagi hari ini ya. Tidak usah sama dengan teman, kamu jujur saja dengan diri kamu sendiri apa yang sedang kamu rasakan ya. Kamu panggil ya. Aska, ayo Aska maju mengisi emoticon board ya. Ya, Tovan, Ita, Bulan, Salas, Aziza, Arvin, Vicky, Vicky, Fahri, Jilian, Fauzan, Nia, Alfia, Alvin, Rehan, Anissa, Nuseta, Kirana, Noval, ada Banu, mana Banu? Terakhir Dika. Ya, terima kasih anak-anak tadi sudah mengisi papan emosi ya. Bermacam-macam emosi yang sudah kamu isi. Ada yang sangat bahagia, lelah ya, tertawa, menangis, dan ada yang sedang sakit.
Bu Guru mau tanya ke Arvin dulu nih yang mengisi menangis. Kenapa Arvin? Kamu kok menangis? Sedih kenapa? Karena uangnya ketinggalan, Bu. Oh, uangnya ketinggalan. Ya, besok kamu harus lebih disiplin lagi ya. Sebelum berangkat sekolah, kamu harus memeriksa apa saja yang dibawa pada hari ini, ya. Lalu yang kedua, Bu Guru mau lihat yang sangat bahagia nih. Ya, sangat bahagia. Bu Guru mau tanya ke Jilian, ya. Kenapa Jilian sangat bahagia pada hari ini? Karena senang dapat bertemu dengan teman-teman. Oh, karena senang dapat bertemu dengan teman-teman. Ya. Alhamdulillah ya, semua sudah mengisi papan emosi dengan baik. Ya anak-anak, Bu Guru ini akan membagikan ya formulir tentang gaya belajar yang kalian miliki ya. Jadi gaya belajar itu ada 3. Yang pertama gaya belajar visual, lalu auditori, dan yang ketiga kinestetik. Bu Guru jelaskan dulu ya, gaya belajar visual itu apa sih? Gaya belajar visual itu, kamu itu belajarnya itu lebih paham dengan melihat ya, baik melihat berupa gambar, PowerPoint, catatan, peta konsep, dan lain sebagainya. Itu yang visual. Lalu yang auditori itu kamu itu lebih paham kalau belajar itu dengan mendengarkan ya, contohnya mendengarkan penjelasannya guru ya, atau membaca dengan keras, lalu mendengarkan pendapat saat berdiskusi. Nah, itu contoh-contoh pembelajaran gaya belajar dengan auditori. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu kinestetik. Nah, ini gaya belajar yang bagaimana? Ini gaya belajar kamu lebih paham itu kalau belajarnya sambil melakukan ya, sambil bergerak. Nah, nanti kamu isi sesuai dengan gaya belajar kamu sendiri. Tidak usah mencontek punya teman, ya. Paham? Paham. Nah, dulu bagikan ya. Silakan diisi sesuai dengan gaya belajar kamu masing-masing. Ya. Sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan ke guru, ayo. Dari gaya belajar yang sudah kamu isi tadi ya, yang memiliki gaya belajar visual itu ada Alfi, Anissa, Vicky, Aska, Salas, Bulan, Kirana, dan Taufan. Lalu yang auditori ada Agnia, Diki, Dika, Nuzeta, Rehan, Banu, dan Fahri. Lalu kinestetik ada Fauzan, Arvin, Ita, Noval, Azizan, Filian, dan Alvin. Ya. Nah, lanjut ya, anak-anak. Bu Guru ingin bertanya, iklan apa yang sudah kalian tonton di televisi? Iklan apa? Coba. Iklan sabun, iklan Pepsodent, oh sampo, susu, es krim, sabun lagi ada es krim ya. Bu Guru ingin bertanya ke Rehan. Rehan, iklan apa yang sudah pernah kamu tonton di televisi? Iklan pas lagi di Pepsodent. Benda tersebut ada di rumahmu? Oh ada. Itu kenapa benda tersebut ada di rumahmu? Karena untuk membasuh gigi biar giginya bersih. Oh, untuk membasuh gigi. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya? Mencegah gigi berlubang. Oh, mencegah gigi berlubang. Bagus sekali Rehan ya. Bisa menjawab pertanyaan Bu Guru dengan baik. Ya, tepuk salut untuk Rehan. Tepuk salut. Gempa-gempa
kita akan belajar tentang iklan dan tentang zat tunggal juga zat campuran. Bu Guru harap pada pembelajaran kali ini anak-anak itu bisa mengidentifikasi unsur-unsur iklan dengan tepat. Selain itu kalian juga bisa merancang iklan media cetak dengan kreasi kalian sendiri ya. Lalu kalian bisa membedakan mana zat tunggal dan zat campuran dengan baik. Lalu dapat menyajikan laporan praktikum yang sudah kalian lakukan nanti ya dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, Bu Guru akan memandu kalian melakukan teknik stop ya. Jadi kalian nanti akan mengatur nafas ya agar kalian itu rileks dan fokus ya. Kamu ikuti ya apa kata Bu Guru ya. Ya. Silakan kamu tarik nafas. Lalu hembuskan. Ya. Tarik nafas. Lalu hembuskan lagi. Rileks ya. Tenang. Tarik nafas lagi. Lalu hembuskan. Ya. Terima kasih. Ini biar kalian itu tidak tegang ya. Kita belajar bersama. Ya. Lanjut. Silakan kalian membuka buku tema 9. Semua sudah pegang buku tema 9? Silakan kamu buka buku tema 9 di halaman 8 ya. Tema 9, subtema 1 ya. Tentang iklan. Nah, Bu Guru ingin minta tolong Azizah, coba dibaca iklan itu apa? Iklan adalah pengetahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Ya, terima kasih ya. Itu tadi pengertian tentang iklan. Lalu unsur-unsur iklan. Yang pertama apa? Lalu yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Keenam? Ketujuh? Ya, itu tadi unsur-unsur iklan. Agar lebih jelasnya, setelah tadi kamu membaca, kita akan melihat tayangan video ya, video pembelajaran tentang unsur-unsur iklan. Bu Guru harap kalian mendengarkan dan melihat videonya itu dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh. Siapa yang mau mencoba menjelaskan apa itu iklan? Oh, Aziza, silakan Aziza. Apa itu iklan? Gus Aziza sudah berani ya untuk menjawab tentang pengertian iklan. Lalu kita jawab bersama-sama ya. Unsur-unsur iklan itu ada apa saja? Yang pertama, lalu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Jadi iklan yang baik itu harus mengandung unsur-unsur iklan secara lengkap. Nah, agar lebih jelasnya, Bu Guru ada video pembelajaran ya tentang iklan. Nanti kamu perhatikan dengan baik. Ya, silakan kamu perhatikan video tentang unsur-unsur iklan media cetak ya. Kita perhatikan ke sana ya, layar ya. Unsur-unsur iklan media cetak. Yang pertama ada judul iklan ya, lalu ada isi iklan, ada sumber iklan, deskripsi produk, alamat dan nomor kontak ya. Nomor kontak itu sama saja dengan nomor
iklan itu berisi nama produk yang ditulis dengan huruf yang lebih besar ya, biar jelas. Lalu yang kedua ada isi iklan, berisi keunggulan produk. Nah, jenis hurufnya lebih kecil dari judul iklan. Lalu yang ketiga ada deskripsi produk, itu tentang penjelasan keunggulan dan harga produk disertai gambar yang menarik. Lalu ada sumber iklan. Apa itu sumber iklan? Nama penjual, lembaga perusahaan yang menawarkan produk. Ya. Ada alamat dan nomor kontak sumber yang berguna untuk membantu pembaca mencari informasi yang lebih rinci atau lebih detail tentang iklan yang ditawarkan. Nah, kalian lihat contoh iklan. Buku-buku UN ya, ujian nasional atau SBN tahun 2018 ya, itu judul iklannya. Lalu isi iklannya itu ya, jenis-jenis bukunya. Lalu ada sumber iklannya, itu apa? Erlangga ya, dari Erlangga. Nah, ini perumahan ya. Tuh. Judul iklannya adalah Buya Hidamatu. Isi iklan berupa spesifikasi bangunan dan harganya. Lalu nomor kontaknya sudah ada di gambar nomor depan ya. Ya, cukup itu tadi tentang unsur-unsur iklan. Nah, di sini guru ada iklan ya. Perhatikan di layar ya. Itu ada contoh iklan ya. Nah, kamu perhatikan. Tanya, coba judul iklannya itu apa sih? Susu Milky Bar. Lalu isi iklannya apa? Ya, Fauzan? PVC, tinggi kalsium, rendah gula. Bagus ya. Lalu deskripsinya. Oh iya, Vicky. Gambar susu dan anak sedang membawa. Gambar susu dan anak sedang memegang bola. Bagus ya. Nah, selanjutnya guru nanti akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kalian berdiskusi ya dengan teman satu bangkumu. Nanti kamu mengidentifikasi unsur-unsur iklan. Ya, jelas? Silakan diisi berdiskusi dengan teman satu bangku ya. Yuk berdiskusi ya dengan teman satu bangku kamu. Sudah selesai anak-anak? Ya, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas? Oh, hampir semuanya ya. Ya, guru pilih ya. Coba Alfi, silakan Alfi dan Giza maju ke depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Judul iklan Yakult. Isi iklan tanpa zat pengawet, tanpa zat pewarna, satu rasa dan satu warna, dibuat secara higienis. Deskripsi produk, gambar botol Yakult. Ya, sudah betul? Apakah ada yang jawabannya berbeda? Tidak ada. Ya, silakan duduk ya, Arfi dan Giza. Tepuk salut. Yuk, tepuk salut. Bu guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kamu perhatikan baik-baik anggota kelompokmu ketika Bu Guru bacakan ya. Nanti kelompok 1 berkumpul di sebelah sana ya. Di yang paling kanan, lalu yang tengah itu kelompok 2, lalu yang ini kelompok 3. Kelompok 1 nanti tugasnya membuat atau merancang iklan ya, merancang iklan baik iklan dalam bidang jasa maupun iklan sebuah produk ya. Kalau kelompok 2 itu tugasnya merancang iklan produk saja ya, yang berupa barang. Lalu yang kelompok 3 itu nantinya akan merancang iklan dari gambar yang sudah disajikan oleh Bu Guru ya. Perhatikan, kelompok 1 itu ada Alfia, Aziza, lalu Diki, Dika, Vicky, Kirana, Anissa, dan Aska ya. Nanti kamu ada di kelompok 1 di sebelah sana ya. Itu tugasnya merancang iklan baik yang jasa maupun yang produk barang. Lalu kelompok yang kedua di tengah nanti itu ada Fauzan, Rehan, Jilian, Salas, Wulan, Noval, Agni, dan Nusreta. Itu tugasnya merancang iklan, itu berupa iklan barang ya, produk barang. Lalu yang ke kelompok 3 ada Alvin, Banu, Arvin, Ita, Fahri, dan Taufan. Itu tugasnya merancang iklan dari gambar yang sudah disajikan oleh Bu Guru. Jelas tidak? Jelas. Silakan kalian membawa alat tulis terus pindah ke kelompoknya masing-masing ya. Kamu silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Ya. Ayo sini, geser sini ya. Kakak salah geser lagi ya. Kelompok Rehan. Salah geser lagi. Ya. Ya, masih ada kursi satu lagi. Ya. Yang hati-hati kamu ya. Semua sudah berkelompok, sudah, dan kertasnya nanti kalian membuat atau merancang iklan sesuai dengan kreasi kalian sendiri ya. Kelompok pertama coba perwakilan maju ke depan, Vicky ya. Menggambar atau merancang iklan barang dan jasa ya. Lalu kelompok kedua iklan produk barang. Yang kelompok 3 kelompok 3 merancang iklan dari yang sudah disajikan oleh Bu Guru. Ya, sini Arvin mana ya? Arvin ya.
dan semua anggota kelompok itu bekerja. Ya. Nanti masing-masing kelompok Bu Guru minta 2 orang perwakilan maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil dari rancangan iklannya ya. Kesulitan tidak? Ya. Selesai teman-teman? Nanti tiap kelompok maju ya mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan semua maju ke depan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Hai teman-teman, ini hasil rancangan iklan. Tulisannya apa? Iklan kakak laundry. Ya, terus. Sisi iklan di sini terima laundry, pakaian, boneka, tas, selimut, karpet, gorden, cover bed, selimut, sepatu. Ya, terus. Deskripsi produk baju. Bagus ya. Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Silakan duduk kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Awas hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami. Judul iklan Soy Joy. Isi iklan sumber vitamin dan mineral. Mengandung isoflavon, tinggi serat dan tinggi protein, bebas gluten. Deskripsi iklan gambar yogurt Soy Joy. Ya, bagus ya. Tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Bisa lanjut kelompok 3 ya. Silakan maju kelompok 3 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yuk, ditunjukkan dulu iklannya ke teman-teman. Ditunjukkan dulu ya. Ya, silakan. Judul iklannya apa? Judul iklan sirup pohon pinang. Terus isi iklannya apa? Mengandung banyak vitamin C, menyehatkan badan, menyegarkan badan, memperbaiki kulit, menghilangkan rasa dahaga. Minuman
Deskripsi promosi. Gambar sirup pohon pinang. Ya, terima kasih. Tepuk salut untuk kelompok 3 ya. Tepuk salut. Anak-anak, ini nanti Bu Guru akan putarkan ya musik yang membuat kamu tenang ya, rileks. Nanti kamu posisikan dudukmu itu terserah, mau ada yang bersandar ke kursi, mau seperti ini ya, tiduran di meja dan sebagainya, tidak apa-apa ya. Yang penting kamu dengarkan musiknya, kamu hayati musiknya ya, rileks dan setenang mungkin. Ya, silakan pejamkan mata ya, dengarkan musiknya. Ya, rileks, tenang. Ya, cukup ya. Silakan kamu buka kembali mata kalian ya. Apa yang kalian rasakan setelah mendengarkan musik tadi? Ya, oh, lebih fokus. Terus apa lagi? Tenang. Tenang rasanya ya, rileks lagi, tenang ya, tidak tegang lagi ya. Tuh. Ya, kita bersiap lagi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kita lanjut ya. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Bu Guru tadi membawa, Bu Guru tadi iklan ya. Iklan apa sih ini? Oh iya, iklan judulnya apa? Nah, Bu Guru tanya, ini termasuk zat tunggal atau zat campuran? Zat campuran. Campuran apa saja? Air. Apa lagi coba? Ini buah apa ini? Sari marisa ya. Jadi ini termasuk campuran 3 zat tadi, ada air, gula, dan marisa, sari marisa. Nah, nanti kita bersama-sama ya akan belajar membedakan zat tunggal dan zat campuran. Lalu selanjutnya kita akan praktikum ya, mana yang termasuk zat campuran homogen dan mana yang heterogen. Kamu buka bukumu tema 9 halaman 9 ya, halaman 9. Silakan buka bukunya ya. Halaman 9. Nah, ya. Kalau sudah, kamu baca terlebih dahulu membedakan zat tunggal dan zat campuran ya. Dibaca. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Silakan. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang iklan ya. Nah, ini itu
gambar iklan apa ya? Sirup. Sirup itu termasuk zat tunggal atau zat campuran? Campuran apa saja yang terkandung dalam sirup? Oh iya, ada air, gula, dan sari marisa yang termasuk campuran. Dan nanti kita akan praktikum tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Silakan kamu buka dulu ya buku kamu halaman selanjutnya tadi, berarti halaman 9 tentang zat tunggal dan zat campuran ya. Kamu baca terlebih dahulu. Nah, itu membedakan zat tunggal dan zat campuran. Silakan dibaca terlebih. Sudah selesai. Bu Guru ada video ya, video tentang zat tunggal dan zat campuran. Silakan kamu perhatikan video yang ada di layar ya. Materi merupakan sesuatu yang memiliki massa, suatu benda baik pada cair dan jenis-jenis zat. Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari sejenis. Contohnya air, garam, gula, dan emas, makanan, bunga, campuran adalah zat yang terdiri atau zat campuran bila campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang satu sumber dan campuran campur. Contoh campuran homogen adalah air dan campuran air. B. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang satu sumber dan campur. Contoh campuran heterogen adalah campuran air dengan air dengan tepung, air dengan pasir. Jika air tepung dicampurkan, maka campuran nomor ion dari beberapa molekul air, hidrogen dan oksigen. Campur jenis yang berupa pasir, karbon dan oksigen. Air garam contohnya campuran senyawa air dan senyawa garam. Gula pasir karbon, hidrogen, dan oksigen. Minuman kopi satu-satunya adalah senyawa air, senyawa kopi, dan senyawa gula. Sedangkan pembuat satunya menggunakan logam atau jarum. Ayo catat informasi tentang kesulitan identitas. Kalian Ya, tadi ya itu video tentang penjelasan zat tunggal dan zat campuran ya. Jadi zat tunggal itu hanya terdiri dari satu jenis saja ya. Contohnya air, terus garam ya, gula ya, dan sebagainya ya, susu dan sebagainya. Lalu kalau campuran itu materi yang terdiri
terdiri dari beberapa zat. Contohnya sirup. Terus air kopi, betul. Apa lagi? Air dan tepung. Air tepung. Apa? Air? Air dengan tepung ya, air tepung ya, air gula dan sebagainya. Nah, kita akan mencoba mencampurkan zat-zat yang ada yang Bu Guru sediakan di depan ini ya. Nah, Bu Guru minta tolong 3 orang anak ya untuk maju ke depan. Jilian, Nuzeta, terus satu lagi Amina ya. Silakan maju ke depan. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama ini ada pasir ya. Lalu yang kedua ada gula pasir. Yang ketiga ini ada pewarna makanan ya. Nanti Bu Guru minta tolong Jilian, Agnia, dan Nuzeta untuk mencoba mencampurkan bahan-bahan tadi dengan air ya. Yang pertama Jilian, coba campurkan air ini dengan pewarnanya ya. Nah, kamu aduk. Apa yang terjadi ya? Apakah pewarna ini larut di air? Ini termasuk campuran apa zat tunggal? Campuran homogen apa heterogen? Homogen ya, semuanya larut jadi satu ya. Nih, lalu yang kedua Agnia ya, coba gula pasir ya dicampur dengan air. Nah, ini zat tunggal apa zat campuran? Ada air gula namanya ya. Nah, ini termasuk homogen apa heterogen? Homogen. Nah, betul sekali. Lalu yang ketiga pasir dengan air. Kamu ambil yang agak banyak. Nah, ya ini termasuk campuran ya, kelihatan dengan jelas ya bedanya, ada endapan dan ini tidak ya. Jadi ini termasuk campuran homogen atau heterogen? Campuran heterogen ya. Jadi kalian sudah bisa ya membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen, juga bisa membedakan mana yang zat tunggal dan zat campuran. Ya, silakan duduk. Terima kasih sekali ya untuk Jilian, Nuzeta, dan Agni yang sudah membantu Bu Guru untuk mempresentasikan ini. Ya, tepuk salut untuk temanmu. Tepuk salut. Dalam 3 kelompok. Nanti setiap kelompok mempraktekkan sendiri-sendiri ya campuran yang dibuat. Misalkan air dengan garam, air dengan gula, air dengan pasir, minyak dengan air dan lain sebagainya ya. Nanti Bu Guru bagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada Alfi, Anissa, Vicky, Aska, Salas, Ulan, Kiran, dan Taufan. Ya, ingat-ingat. Lalu kelompok yang kedua ada Agnia, Vicky, Dika, Giza, Rehan, Banu, dan Fahri. Lalu kelompok yang ketiga ada Fauzan, Arvin, Ita, Noval, Aziza, Jilian, dan Alvin. Nanti kalian mempraktekkan percobaan zat campuran homogen heterogen. Selanjutnya kamu sajikan bentuk laporannya itu dalam 3 bentuk ya. Kelompok yang pertama, Alfian dan teman-teman itu menyajikannya dalam bentuk poster ya. Lalu kelompok yang kedua, sajikan laporan hasil praktikum dalam kertas folio. Lalu
membuktikan hasil praktikum dalam buku tulis saja. Jelas? Silakan kalian berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 seperti tadi ya. Sendoknya, sendok tiap kelompok. Ya. Hati-hati, jangan sampai basah ya. Bukunya ditutup dulu boleh, ditaruh di tas atau di laci, agar tidak basah ya. Nah, pertama kalian campurkan air dengan pewarna makanan ya. Air dengan pewarna kamu amati apa yang terjadi ya. Membagikan gula ya. Kamu campurkan air dengan gula, ambil 1 sendok. 1 sendok. Air dengan gula. Ayo ambil. Pakai sendok. Pakai sendok Dika. Ini Bu. Iya. Jadi itu namanya homogen atau heterogen. Sudah? Selanjutnya pasir ya. Tutorial ngocok. Bahasanya enak. Tutorial. Kalau minyak itu cuma perobek. Air minyak, gula minyak dulu, gula minyak. Minyak apa sih? Minum. Sudah. Lalu selanjutnya air dengan minyak. Ya. Air dengan minyak. Sama ya. Penuh. Bisa
Apa ya? Heterogen ya? Aduh. Kita heterogen. Seblak. Seblak enaknya masih. Iya, di bawah. Bawahnya tulis air dan barang. Ya. Mungkin. Nah, silakan kalian tulis pemahamanmu di lembar kerja yang tadi Bu berikan. Masalahnya minyak apa sih? Saja mungkin yang mana yang heterogen. Nah, ini juga diisi ya. Ini yang mana yang heterogen dan mana yang heterogen. Jangan lupa diberi identitas kelompok berapa. Pilu. Apa? Selesai anak-anak? Sudah. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan semuanya. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Campuran mana yang tergolong dari 1 homogen, 1 air gula, 2 air plus pewarna makanan, 3 air plus garam. B. Campuran mana yang tergolong dari zat heterogen, 1 air plus minyak, 2 air plus pasir, 3 minyak dan pasir, 4 minyak dan pewarna makanan. Kesimpulan, zat-zat yang tercampur sempurna dinamakan campuran homogen, zat-zat yang tidak tercampur sempurna dinamakan campuran heterogen. Ya, bagus. Tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Sampai
selanjutnya, masing-masing kelompok nanti membuat laporan hasil praktikum ya. Yang kelompok pertama itu laporannya dalam bentuk poster, kelompok kedua laporannya dalam bentuk tulisan tapi di kertas folio ya. Lalu kelompok 3 dalam bentuk tulisan atau tabel tapi di buku tulis ya. Ini yang kertas poster, ini di kertas folio ya. Lalu selanjutnya di buku tulis salah satu siswa ya, silakan di buku tulis salah satu siswa kalian gambar yang poster yang buku tulis. Jika ada kesulitan silakan bertanya ke guru ya. Ini dalam bentuk poster ya. Silakan digambar dalam bentuk poster. Terus ini di kertas folio, lalu yang terakhir di buku tulis kelompok ya. Sudah tinggal presentasi ya. Ya. Bu, saya bisa izin ke belakang. Oh iya, silakan nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Fahri silakan. Bu, terima kasih atas izinnya. Iya, sama-sama. Silakan duduk kembali ya. Diskusi teman-teman lagi. Ya, anak-anak sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang giliran untuk mempresentasikan ya hasil diskusi kalian. Tadi kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, maju semua. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, dibaca, ditunjukkan ke teman-teman hasil posternya ya. Ini hasil posternya dari kelompok 1 ya. Jenis-jenis campuran apa saja coba Alfi campuran itu? Campuran homogen dan campuran heterogen. Iya, terus dijelaskan juga apa saja ini ya. Dibaca ya. Campuran homogen memiliki komposisi semu dan terlihat sama secara keseluruhan. Campuran heterogen memiliki komposisi seragam dan terdiri dari 2 atas lebih fase. Oh iya, ya terima kasih. Nanti hasilnya akan Bu Guru tempelkan ya di belakang kelas sana sebagai hasil karya kalian. Ya silakan duduk kembali kelompok 1. Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Cepat.
Ini nggak perlu Anak, bagaimana perasaan kalian? Apakah pembelajaran tadi menyenangkan? Alhamdulillah. Apa saja yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Tunggal dan zat campuran juga unsur-unsur iklan. Kesimpulannya tadi tentang iklan itu unsur-unsur iklan. Yang pertama ada judul iklan, lalu ada isi iklan ya, ada deskripsi iklan, sumber iklan dan alamat juga nomor kontak sumber. Lalu untuk zat tunggal dan zat campuran, kesimpulannya itu tadi zat tunggal itu materi yang hanya terdiri dari satu jenis saja. Lalu zat campuran itu materi yang terdiri dari dua jenis zat, ya. Dan campuran itu ada dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu yang larut, kalau yang heterogen itu yang tidak larut. Itu tadi kesimpulannya, ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Guru akan mengukur tingkat kepahamanmu, yaitu dengan soal evaluasi. Kamu kerjakan soal yang Bu Guru bagikan secara mandiri ya, sendiri-sendiri, tidak berkelompok, kerjakan dengan jujur. Nanti kalau yang sudah selesai silakan dikumpulkan di meja Bu Guru, ya. Semua buku tulisnya ditutup ya, dan buku paket juga ditutup. Jangan lupa tuliskan identitas kalian. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Alhamdulillah ya, tadi Bu Guru lihat hasilnya semua memuaskan ya, tuntas semua di atas KKM ya. Selamat, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Siapa giliran menyiapkan doa? Oh ya, Kiran. Yuk, Kiran, maju ke depan. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Wa tawassaw
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya, mulai ya. Nanti di rumah kan siang ya istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Ibu mengambil waktunya sebentar akan dua waktu. Ada ibu, monggo silakan. Jadi tujuan saya menemui Suwati, saya ingin berdiskusi dengan Ibu Suwati tentang hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan dari pembelajaran saya laksanakan kemarin kelas 5, ayat 9 tentang benar-benar sertifikat kita subtema 1 tentang zat tunggal dan zat campuran pembelajaran kedua. Nah, ini saya menggunakan metode yang diferensiasi, kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Dalam menyajikan pelajaran kemarin itu saya merasa lintas itu masih ada kekurangan, dan ini saya ingin menyampaikan kepada ibu hasil dari pembelajaran kemarin itu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi kemarin itu awalnya saya sudah di tahap pendahuluan, saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya dalam visual, auditory, dan kinestetik. Nah, ini memudahkan saya untuk mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Lalu yang kedua itu untuk kompetensi sosial emosional, itu kemarin juga sudah saya terapkan di pembelajaran, dan budaya positif juga sudah saya terapkan. Hanya saja ada yang masih membuat saya ini belum puas ya. Yang pertama itu untuk pembelajaran berdiferensiasi yang di bagian pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau untuk IPA sendiri itu saya berdiferensiasi gaya belajar itu sudah saya kelompokkan sendiri. Yang untuk diferensiasi proses itu yang visual, membaca buku paket tema 9 halaman sekian. Kalau yang auditory melihat video pembelajaran. Untuk yang kinestetik bersama dengan saya, anak-anak kinestetik gaya belajar kinestetik itu mempraktekkan praktikum mencampur zat ya. Jadi ini termasuk campuran heterogen atau campuran homogen, itu yang pertama. Untuk yang bahasa Indonesia ini saya mengalami kesulitan kemarin itu ketika diferensiasi gaya belajar untuk visual. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa dengan membaca buku teks ya, untuk auditory dengan melihat video. Yang kinestetik sendiri itu saya masih kesulitan dulu. Anak-anak kinestetik itu mau di apakan maksudnya kayak gitu lah. Kira-kira nanti pembelajarannya mau bagaimana seperti itu. Maksudnya itu kesulitannya apa ibu? Kegiatan pembelajarannya itu bagaimana? Yang kinestetik, kalau yang visual kan bisa dengan membaca buku, kalau yang auditory melihat video pembelajaran. Nah, yang kinestetik itu sendiri ini saya ada kesulitan. Ini anak-anak kinestetik itu kegiatan belajarnya ini kalau di materi macam apa ya kira-kira seperti itu. Dari temuan itu ibu ada solusi itu? Solusinya kalau menurut saya itu kinestetik itu nanti mungkin model pembelajarannya itu bisa dengan mix and match ya Bu, atau picture. Jadi guru itu nanti menampilkan contoh iklan di papan tulis. Nah, itu anak-anak yang kinestetik itu nanti maju ke depan mencocokkan mana yang di iklan, mana yang isi iklan, mana yang deskripsi iklan. Nah, itu kan ada pilihan kertas-kertas. Nah, nanti anak tersebut memilih jawaban yang betul terus menempelnya di papan tulis. Seperti itu. Itu yang pesan saya tadi. Ada lagi ibu yang kamu berikan?
untuk sementara itu saja. Mungkin ada kendala lain selain itu. Untuk kendala lain itu kemarin ketika menerapkan yang kompetensi sosial emosional, anak-anak itu berkelompok, tapi ada beberapa anak yang mainan sendiri. Jadi hanya 1-2 anak yang mengerjakan, yang beberapa anak itu mainan sendiri. Seperti ibu-ibu itu cukup mengganggu saya sih itu. Ketika kegiatan apa itu? Ketika masing-masing kelompok itu diferensiasi produksi merancang iklan. Solusi apa itu? Itu menurut saya itu anak-anak yang berkelompok tadi itu sebelum kegiatan kelompok dimulai itu saya berikan kepada anak-anak satu kelompok itu untuk membantu tugasnya masing-masing. Jadi ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, yang bertugas membuat kalimat iklan siapa, dan yang menggambar siapa. Jadi tidak hanya 1 atau 2 anak saja yang aktif. Siapa yang nanti bertugas mempresentasikan di depan kelas seperti itu. Ada lagi kendala lain? Kendala lain itu mungkin di budaya positif. Yang di budaya positif itu ada beberapa anak kemarin saya melihat itu masih belum bisa mengendalikan sikapnya. Jadi punya naik di kursi seperti itu. Ketika sudah praktikum itu kan heboh gitu. Heboh, jadi ada yang mengambil air, terus menyiapkan alat pembangunan. Nah, ini ada beberapa anak yang ada 1 anak yang naik di kursi. Nah, itu di budaya positifnya itu berarti masih kurang. Atas kendala itu bisa mencari solusi itu. Solusinya mungkin di awal pembelajaran itu saya dan anak-anak itu mengingat kembali membacakan keyakinan kelas yang sudah kami buat sebelumnya. Pertama-tama kami sudah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, sudah saya di kelas, terus bersama-sama mengumpulkan dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat keyakinan kelas yang ada itu sudah sampai di kelas. Nah, itu mungkin setiap awal pembelajaran saya ingatkan lagi, karena di sana kan ada bersikap sopan ketika pembelajaran, baik dengan guru maupun dengan anak seperti itu. Ada lagi Bu yang disampaikan? Untuk kendalanya sih itu yaitu untuk pembelajarannya. Mungkin yang teknisnya itu tadi speaker itu yang saya gunakan itu kurang maksimal, sehingga suara yang terdengar oleh anak-anak itu kurang jelas seperti itu. Kurang maksimal sih. Terus solusinya apa ya? Solusinya saya menyiapkan peralatan yang lebih canggih. Maksudnya kondisi speaker, CD, laptop dan sebagainya itu dalam kondisi baik seperti itu. Jadi saya harus menyiapkannya lebih matang lagi. Ada solusi lain? Oh iya, ini kalau menurut saya kalau pembelajaran yang menggunakan media seperti itu elektronik itu saya itu was-wasnya itu ketika pembelajaran itu aktivis. Nah, ini menurut saya karena bagaimana itu kalau ternyata dari video pembelajaran yang sudah saya buat dan ternyata itu Terus solusinya gimana? Kalau saya ikut solusinya yang mungkin
saya harus menyiapkan media-media yang lain, ya mungkin gambar-gambar atau yang lain seperti itu. Gambar-gambar sih paling mudah untuk anak-anak terima seperti itu. Terkait ini berarti ngomong apa itu? Ya, masa-masa iklan yang saya dapat di internet, saya film, lalu saya saya tunjukkan ke anak-anak seperti itu. Dan untuk yang auditori mungkin saya putarkan contoh iklan di laptop, nanti anak-anak yang auditori itu nanti akan mendengarnya seperti itu. Kalau memang tidak bisa menggunakan speakernya, Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? itu apa ya, rasa percaya diri siswa dulu kemarin kita merancang iklan itu masih banyak yang ragu-ragu lah dalam meluangkan ide kreatifnya seperti itu. Jadi ini gambarnya seperti ini, anak-anak seperti ini, seperti itu. Anak-anak itu banyak yang kurang percaya diri begitu. Kenapa itu? Mungkin karena pertama itu ya, anak-anak itu mungkin saya harus lebih banyak memberikan contoh-contoh yang konkret ya, bagaimana contoh iklan seperti itu. Terus dalam penyampaian materi juga harus lebih jelas, yang diberikan itu mana, yang istilah mana, terus deskripsi iklan itu yang bagaimana, itu harus saya tekankan kepada anak-anak. Ada solusi lain terkait pesan saya itu? Itu apa? Dulu harus terus kembali menumbuhkan rasa percaya diri setiap waktu. Setelah Ibu melakukan pembelajaran kelas itu, apa yang Ibu sebenarnya Ibu lakukan? Area pengembangan yang akan saya lakukan ke depan itu, yang pertama saya akan, setelah saya mempraktekkan pembelajaran budaya kasih ini, KSN dan budaya positif, saya ingin menularkan ke rekan guru yang lain agar rekan guru yang lain pun bisa menerapkannya di kelas yang lain, karena saya rasa ini pembelajarannya itu bagus sekali, menyesuaikan gaya belajar siswa. Terus kompetensi sosial emosionalnya juga ada ya, yang selama ini tuh di RPP sebelumnya itu saya tidak menekankan ke situ. Contohnya analytical board ya, papan emosi, terus apa tadi, kemampuan anak berinteraksi dalam kelompok seperti itu dulunya di RPP sebelumnya, pembelajarannya saya laksanakan sebelumnya juga saya belum menekankan itu. Nah ini yang saya dapat dari Bu Wati itu bagus sekali ya, jadi saya nanti ingin sekali rekan-rekan guru yang lain pun bisa menerapkan pembelajaran digitalisasi KSN dan budaya positif di kelasnya masing-masing. Lalu untuk yang kedua, saya akan terus belajar bagaimana menyajikan pembelajaran digitalisasi dari sosial emosional dan budaya positif yang lebih variatif ya, agar anak-anak itu tidak bosan ya, anak-anak antusias dalam belajar dan materi yang tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu tercapai dengan baik. Lalu untuk selanjutnya, jika nantinya saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan di forum yang lebih luas lagi, mungkin di AKG itu nanti saya bisa menyampaikan pembelajaran seperti itu. Dari coaching tadi, setelah Ibu melakukan coaching, perasaan Ibu bagaimana?
menjadi lebih paham masalah yang saya alami tadi, sudah kekecewaan di sini, ternyata solusinya itu seperti ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Suwati atas waktunya sudah membersamai saya dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran kemarin. Ibu, terima kasih sekali Ibu. Terima kasih Ibu Suwati sudah memberikan waktunya. Apabila ada tadi saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya